Pemirsa, kita ke Serang, Banten dipaksa dengan kekerasan untuk berhubungan intim. Seorang istri di kota Serang, Banten mencekik suami hingga tewas. Warga kampung Masigit, Kecamatan Kasemen, kota Serang ini digegerkan dengan tewasnya seorang kakek dengan luka di bagian leher. Ya, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dan tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap tersangka yang juga istri korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencekik korban lantaran berusaha melawan karena korban meminta berhubungan badan layaknya suami istri dan disertai dengan kekerasan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya tersebut dan juga menghilangkan nyawa sang suami. Oke, kita akan dalami mengenai kasus ini. Kita akan cari keterangan lebih lanjut langsung bersama dengan Kapolres Serang Kota, ada AKBP Baruli Achilles Hutapea. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Arif, Mas Arif dengan Mbak Maria. Ya, sehat Pak pagi ini? Sehat Mbak Maria. Oke, Pak Kapolres, langsung saja kita ingin tahu, kalau tadi disebutkan oleh Arif Fadil bahwa tidak butuh waktu lama pihak kepolisian untuk menangkap pelaku dari kasus ini yang ternyata adalah istrinya. Bagaimana pihak kepolisian bisa mengungkap hal ini, Pak Kapolres? Baik Mbak Maria, perlu kami sampaikan bahwa kami turut berduka terkait dengan kejadian ini. Yang kedua, bahwa kasus ini adalah kasus yang unik, di mana pelaku adalah seorang wanita dan itu adalah istri dari korban. Kami akan mendalami, akan melakukan uji psikologi kepada korban, mengapa pelaku bisa melakukan perbuatan yang senekat itu. Dari informasi yang kami dapatkan dan hasil olah TKP beserta pemeriksaan tersangka, pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan sudah sering adanya keributan. Sehingga saat kejadian ini terjadi, pelaku dan korban sama-sama ada di TKP. Saat korban ditemukan, pelaku ada di TKP namun berbeda kamar. Kami telusuri pintu masuk dan pintu keluar TKP, yaitu rumah ditemukannya korban, terkunci sehingga dimungkinkan tidak ada orang lain yang masuk selain pelaku dan korban. Sehingga kami bekerja ekstra, langsung mendapatkan informasi, memastikan bahwa pelaku adalah istri dari korban sendiri. Demikian Mbak Maria. Ya, Pak Kapolres, apakah kemudian dari keterangan pelaku ini memang alasan utamanya hanyalah menolak berhubungan badan, ataukah ini memang sebenarnya hanya trigger saja? Ada masalah utama lainnya di belakang ini? Dari pendalaman penyidik kepada pelaku dan informasi yang kita dapatkan di TKP, bahwa pelaku sudah berangkat ke luar negeri sebagai TKW 8 tahun. Dan baru saja kembali 2 bulan. Selama 8 tahun, komunikasi dimungkinkan jarang sehingga sering terputus dan itu bisa memicu pertengkaran. Kemudian selama 2 bulan di sini, sering juga terjadi keributan, dimulai dengan kebutuhan hari-hari dan kebutuhan badaniah, termasuk lahiriah. Dan pemicunya pada hari kejadian, si korban meminta untuk melakukan hubungan badannya dan si pelaku merasa tidak senang, tidak suka, sehingga timbullah kejadian tersebut. Oke, baik. Sehingga pasal yang kemudian disangkakan oleh pihak kepolisian mengenai hal ini? Kita melakukan lex spesialis. Kita terapkan undang-undang penghapusan terhadap rumah tangga, siapa melakukan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, kita ancam dengan hukuman 15 tahun. Jadi kita terapkan pasal di KDRT pasal 44. Akankah mungkin digandakan hukuman tersebut dengan penerapan pasal lainnya berdasarkan penanganan atau pemeriksaan terhadap pelaku? Ya, benar sekali Mas Arif. Kita akan juntuhkan kepada pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
adakah unsur semacam kayak sudah direncanakan begitu, Pak Kapolres? Dari olah TKP yang kita temukan, tidak ditemukan peralatan yang digunakan akan terjadinya perbuatan pidana tersebut. Oke. Dan pelaku mengakui bahwa hanya melakukan pencekikan saja. Dan hasil visum memang ditemukan bekas luka cekikan di area leher dan luka memar di dada. Tidak ada alat bantu lain yang ditemukan. Informasi dari pelaku dan informasi dari TKP, tetangga, saksi yang melihat juga tidak. Oke, baik, sudah clear, berarti kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan sudah dijatuhkan hukuman yang setimpal. Terima kasih atas waktunya Pak Kapolres pagi hari ini. Sehat selalu, salam untuk jajaran di sana. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria, Mas Arif. Terima kasih, Pak Kapolres.